Selamat pagi semuanya, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua. Baik, di pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang review apa saja materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kami berikan dari universitas. Ya, baik kita awal dengan pemahaman dan komunikasi efektif dengan stakeholder. Ya. Stakeholder adalah individu atau kelompok dengan kepentingan dan keputusan atau kegiatan organisasi. Mereka termasuk pelanggan, karyawan, investor, pemasok, dan masyarakat luas. Ya, stakeholder merupakan bagian terpenting bagi organisasi, perusahaan, atau lembaga. Ya, stakeholder lah yang nanti akan menjadi titik poin utama bagaimana kita menciptakan strategi komunikasi, bagaimana kita menciptakan pesan, bagaimana kita memilih media, dan bagaimana kita menentukan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, begitupun tools-toolsnya agar kita bisa menciptakan efek yang diinginkan. Dalam hal ini adalah timbal balik atau umpan balik positif yang bisa menciptakan reputasi baik bagi organisasi, lembaga, atau perusahaan. Ya, relevansi pesan atau pesan yang relevan itu dapat tersampaikan dengan baik dengan bantuan berbagai media komunikasi salah satu. Ya, apalagi dengan digitalisasi sekarang ini kita bisa menghindari miskomunikasi. Ya, kita bahkan bisa menyampaikan pesan dengan lebih cepat lagi pada investor kita. Itu pesan yang efektif itu adalah pesan yang sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, dan kebutuhan dari stakeholder itu sendiri. Ya, karena stakeholder itu tidak hanya satu, banyak, dan bahkan beragam, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan itu semua. Ya, pesan dapat disampaikan dengan baik kalau misalnya kita bisa menyesuaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dari stakeholdernya. Tentu dengan memikirkan juga bagaimana kebutuhan organisasi terhadap pesan tersebut juga. Ya, sebagai bagian dari penciptaan pesan, maka kita harus bisa menjadi jembatan yang baik bagi organisasi, lembaga, atau perusahaan dengan para stakeholder. Ya, sesuaikan komunikasi dengan latar belakang budaya dari stakeholder untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan penerima pesan yang baik. Ya, hindari ya makna-makna yang menghasilkan multi makna, misalnya kata-kata yang menghasilkan multi makna itu dapat menghasilkan perbedaan persepsi. Ya, alangkah baiknya kita menghindari berbagai macam kata-kata yang memiliki multi makna. Ya, agar pesan disampaikan dengan baik tanpa menghasilkan persepsi yang lain. Ya, kemudian hubungan yang baik antara individu atau kelompok meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi. Ya, hubungan yang buruk dapat menimbulkan konflik yang menghambat komunikasi. Ya, berikan informasi yang jelas dan terbuka tentang keputusan dan tindakan organisasi untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari stakeholder. Ya, informasi yang jelas dan relevan itu harus disesuaikan isi pesannya dengan kebutuhan dari organisasi dan kebutuhannya atau apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Ya, kemudian identifikasi siapa saja stakeholder serta memahami kepentingan dan pengaruh mereka untuk menyusun pesan yang tepat dan memilih saluran komunikasi yang efektif. Ya, saluran komunikasi yang efektif itu adalah saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang digunakan oleh stakeholder. Misalnya, stakeholder tersebut tidak pernah menggunakan Instagram. Artinya, Instagram bukan bagian dari saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan pada stakeholder tersebut. Misalnya, stakeholder tersebut itu sangat suka atau sering menggunakan grup WhatsApp. Artinya, grup WhatsApp itu menjadi salah satu media atau saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan terhadap stakeholder tersebut. Ya, kemudian dari itu kita dapat menyesuaikan strategi dengan dinamika dan perubahan situasi yang sangat cepat. Ya, kenapa kita harus berubah dengan dinamis, sangat cepat, sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sesuai dengan keinginan organisasi. Karena apa? Karena publik itu berubah. Publik itu berubah, stakeholder itu akan terus berubah. Artinya kita yang menyampaikan pesan juga harus berubah. Organisasi pun harus berubah menyesuaikan dengan kebutuhan para stakeholder. Ya,
Di situ juga kita baru bisa memilih aktivitas-aktivitas saluran-saluran komunikasi yang terus dinamis dan terus berubah. Jadi kita harus menyesuaikan diri terus-menerus dengan kebutuhan stakeholder dengan media komunikasi. Oke, oke, oke. Stakeholder internal itu termasuk karyawan dan pemegang saham. Ya, ada juga stakeholder eksternal mencakup masyarakat, pemerintah, LSM, konsumen profesional, dan sebagainya. Ya, stakeholder melibatkan dapat memperbaiki reputasi perusahaan dan mengurangi resiko konflik. Sebaliknya, mengabaikan mereka dapat merugikan reputasi perusahaan. Ingat ya, kita tidak boleh mengabaikan stakeholder. Ya, mungkin sebagai pemimpin organisasi kita akan lebih mudah mengendalikan organisasi karena kita yang punya misalnya. Tapi ingat, stakeholder internal pun merupakan bagian terpenting dari pergerakan dari perusahaan tersebut. Kita tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa ya sudah kalau kamu nggak mau tinggal ganti. Ya memang semudah itu mencari pengganti. Ya kalau cuma satu, kalau semuanya resign dalam waktu yang sama, hancurlah perusahaan tersebut. Karena tidak mudah mencari orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya, oleh karena itu, untuk menghindari krisis-krisis seperti itu, menghindari konflik-konflik seperti itu, kita harus memikirkan bagaimana stakeholder internal, bagaimana stakeholder eksternalnya, apa yang mereka butuhkan, informasi seperti apa yang mereka butuhkan, media apa yang bisa kita mereka gunakan, bagaimana kita mengefektifkan pesan melalui media-media mereka yang sering mereka gunakan gitu. Agar apa? Agar konflik itu tidak terjadi. Konflik komunikasi itu terjadi ketika pesan itu tidak tersampaikan dengan baik atau tidak dimaknai dengan makna yang sama. Ya, mungkin salah pemahaman stakeholdernya sehingga menghasilkan efek yang tidak diharapkan dari perusahaan. Oleh karena itu, pesan harus tersampaikan dengan baik sesuai dengan pemahaman dari stakeholder tersebut agar tidak menghasilkan konflik yang bisa saja berbahaya bagi perusahaan. Ya, ini antisipasi stakeholder kita bisa melakukan dengan teknik visual, menggunakan pengamatan pengaruh, terlibatan, dan menentukan siapa yang harus diberi informasi rutin dan strategi komunikasi yang khusus. Ya, khusus ini artinya kita menyesuaikan strategi berdasarkan eh, peta stakeholder yang khusus juga. Misalnya untuk investor aja, ya kira-kira apa ya investor yang dibutuhkan informasinya? Bagaimana ya kebutuhan stakeholder untuk informasi? Misalnya stakeholder sangat membutuhkan tuh informasi tentang reputasi perusahaan, keuangan perusahaan, kesehatan keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Itu akan berbeda informasinya dengan stakeholder dibutuhkan oleh karyawan gitu. Artinya strategi komunikasi itu dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan dari stakeholdernya, gitu ya. Kemudian percakapan langsung dengan stakeholder akan menggali pandangan dan motivasi stakeholder sehingga mengungkap harapan, khawatiran, dan pengaruh dari stakeholder tersebut. Dari situ, kita dapat membangun hubungan dan merancang strategi komunikasi yang efektif sesuai dengan harapan, khawatiran, dan pengaruh dari stakeholder tersebut. Itu akan meningkatkan efektivitas dari strategi komunikasi yang kita buat, meningkatkan efektivitas pesan yang kita buat juga, dan meningkatkan reputasi perusahaan yang kita inginkan menjadi citra yang positif. Yang survei dan analisis dokumen, kemudian kejelasan pesan, pilihlah kata-kata yang mudah dipahami sesuai dengan latar belakang audiens untuk menghindari kebingungan. Ya, pastikan pesan tidak memiliki makna ganda yang dapat diinterpretasikan berbeda sehingga menghasilkan makna yang berbeda atau persepsi yang berbeda. Ya, sesuaikan bahasa dan cara penyampaian dengan norma budaya dan sosial audiensnya untuk menghindari miskomunikasi. Biasanya ini kita gunakan ketika kita memahami kebutuhan stakeholder akan pesan tersebut untuk menghindari mispersepsi. Oke, pastikan kata-kata dan bahasa tubuh selaras untuk menghindari kebingungan dalam konsistensi komunikasi.
Ya, di dalam penyampaian pesan kita menggunakan pesan atau kata-kata yang memiliki atau sudah dimaknai sama oleh konsumen, eh, oleh stakeholder, sehingga apa? Sehingga menghindari kebingungan. Ya, komunikasi konsisten meningkatkan kepercayaan dan dianggap lebih valid penyampaiannya. Karena apa? Dengan komunikasi yang konsisten, dengan media yang konsisten, pesan yang konsisten, stakeholder akan lebih mudah dan cepat untuk memahami apa yang kita sampaikan. Ya, konsistensi membantu memperkuat hubungan dan meningkatkan motivasi dalam kerja tim. Ya, oke, sisanya saya akan baca di modul. Ya, terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk kebutuhan perkuliahan. Ya, tidak ada niat untuk menjatuhkan eh, lembaga, organisasi, atau orang tertentu. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.